Dulu ya, kan pepatah itu eh, kalau tak kenal maka tak sayang gitu ya. Kalau tak kenal maka belajar pun jadi hampa gitu ya. Jadi perkenalkan, nama aku Rafli Eka Putra, teman-teman bisa panggil aku Rafli, Kak Rafli atau Kak, biasa Kak Rafli, memang Kak Eka jarang gitu ya. Dan juga sekarang aku masih menjadi mahasiswa gitu ya, mahasiswa semester 4 di Universitas Gadjah Mada, tepatnya di Fakultas Hukum, seperti itu teman-teman. Selanjutnya aku pengen banget nih teman-teman untuk, ya biasa aku kelasku memang dimanapun aku ngajar ya, aku selalu ingin teman-teman untuk merename Zoom-nya terlebih dahulu ya. Aku ingin merename nih Zoom teman-teman jadi nama ya underscore jurusan dan kampus impian teman-teman gitu ya. Misalkan aku Rafli, Rafli underscore hukum UGM, ya kan? Atau Vina underscore HIUI, seperti itu. Boleh silakan teman-teman untuk sama-sama nge-rename Zoom-nya dulu. Mungkin aku tunggu sekitar 1 menitan dulu ya untuk teman-teman sama-sama rename Zoom nih. Aku pengen supaya ini menjadi motivasi untuk teman-teman semua, karena kita belajar di sini, bimbel di sini, ya itu untuk mencapai UTBK dan mencapai nilai terbaik supaya bisa masuk ke kampus dan jurusan impian teman-teman semua. Silakan teman-teman untuk bisa rename Zoom-nya terlebih dahulu untuk yang nggak keberatan. Dan aku pengen untuk teman-teman kita sama-sama menghargai lah, yaitu aku pengen teman-teman juga bisa on cam gitu kalau yang nggak berhalangan hadir gitu, nggak berhalangan untuk on cam gitu ya. Silakan untuk rename Zoom terlebih dahulu ya, nama underscore jurusan ya, dan juga kampus impian masing-masing. Oke, Efran MKN PKN STAN. Oke, berarti di STAN nih ya. MKN tuh singkatan apa tuh, Mas Efran? Kira-kira. Manajemen Keuangan Negara, Kak. Oke, MKN Manajemen Keuangan Negara. Siap, siap. Oke, berarti kalau masuk STAN harus ada skor UTBK dulu ya. Tetap harus Iya, belajar UTBK. Siap, iya Kak, oke. benar Kak. Oke. Selanjutnya, aku sudah kasih waktu 1 menit untuk sama-sama kita merename Zoom-nya, dan aku pengen kita berdoa terlebih dahulu ya untuk pelajaran ini ya, untuk kita sama-sama belajar di malam ini. Semoga ya kita bisa sama-sama menyerap ilmu ya yang kita dapatkan di malam ini ya, 1,5 jam ke depan seperti itu. Ya, berdoa, aku persilakan dimulai. Oke, berdoa dicukupkan. Oke, teman-teman semua, aku di sini diamanahkan untuk mengajar literasi bahasa Indonesia. Literasi bahasa Indonesia. Sebelumnya kan teman-teman udah belajar banyak ya, udah belajar PPU ya, seminggu inilah ya, seminggu ini PPU, PBM, PK dan lain-lain ya. Yang perlu teman-teman ingat bahwa literasi bahasa Indonesia itu adalah subtes baru yang diujikan di 2023 ya. Jadi baru tahun lalu nih, 2023, 2024 ini bakal muncul lagi barengan sama literasi bahasa Inggris seperti itu. Namun ini yang menarik nih teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan keempat subtes itu ya, literasi bahasa Indonesia, terus PBM ya, PPU, sama mungkin PU ya. PU yang awal-awal itu soal-soalnya hampir mirip-mirip semua. Jadi tidak ada kayak hal-hal yang membedakan hal-hal yang kayak berbeda gitu. Semuanya tentang teks, semuanya tentang paragraf, tentang kata, ya kan, tentang bacaan gitu. Tapi ada hal mendasar yang teman-teman harus pahami dari perbedaan keempat itu gitu ya. Kalau PBM itu ya, pemahaman bacaan dan menulis itu sangat berkaitan sama aturan sebenarnya. Aturan-aturan baku dalam sistem bahasa Indonesia. Kalau PPU, PPU itu hampir mirip, namanya juga pengetahuan dan pemahaman umum. Cakupannya lebih luas.
Beda lagi dengan literasi bahasa Indonesia. Literasi bahasa Indonesia itu hukum kita, hukum membaca itu adalah wajib gitu. Karena kenapa? Karena semuanya kaitannya sama teks dalam teks itu. Jadi misalkan apa pernyataan yang sesuai, pernyataan yang tidak sesuai itu juga ada di literasi bahasa Indonesia. Intinya dia itu sesuai sama teks dan paragraf yang ada di masing-masing subteks seperti itu. Dan kalau penalaran umum yang awal-awal itu masih bisa dicerna karena kenapa? Karena itu berkaitan sama bahasa Indonesia juga. Nah, kan udah nomor 10 11 ke atas itu udah masuk ke dalam ranah matematika. Seperti itu. Nah, eh literasi bahasa Indonesia ini jujur cukup unik karena teksnya lebih panjang eh, dibandingkan dengan PBM dan PPU ya. Dan biasanya kita sulit mencerna kata-katanya karena nanti kita akan bahas apa aja sih teks-teks yang biasanya banyak di literasi bahasa Indonesia dan termasuk yang eh, sulit dicerna itu kata-katanya. Oke, aku izin share screen teman-teman semua di sini. Oke, di sini aku akan masuk ke materi. Oke, apa sudah terlihat teman-teman? Sudah terlihat belum ya? Sudah Kak. Sudah. Oke, siap. Ya, Kak. Oke, mohon maaf kalau suaranya agak bising gitu. Soalnya aku lagi di luar karena tadi kejebak hujan gitu kan Jogja, jadi harus menepi dulu seperti itu. eh Terkait dengan literasi bahasa Indonesia, di minggu pertama ini kita akan sama-sama belajar mengenai menulis terbatas. Ya. Menulis terbatas ini sebenarnya ini secara teori ya. Kalau misalkan bahasa Indonesia, PBM, PPU, dan PU, itu sebenarnya teorinya adalah dikit-dikit aja. Berbeda sama matematika. Kalau matematika teorinya harus harus dapat dulu, ya. Baru nanti lanjut ke soal. Tapi kalau misalkan literasi bahasa Indonesia, biasanya langsung ke soal itu anak-anak sudah paham, gitu. Tapi kalau misalkan matematika atau PK, itu mau nggak mau kita harus tahu rumus dan teorinya dulu. Nah, ini mengenai pertama, yaitu minggu pertama kita, minggu awalan kita. Kita akan ngebahas yang ngebedah mengenai teori-teori dulu, yaitu menulis terbatas. Ya. Nah, ini bisa teman-teman baca di sini bahwa menulis terbatas adalah menulis dapat diartikan sebagai kegiatan menuangkan ide atau gagasan dengan menggunakan bahasa tulis sebagai media penyampai. Tes menulis terbatas menguji penalaran seseorang dalam memahami bentuk kata atau kalimat yang tepat sesuai dengan isi dan kepaduan jenis teks. Ini salah satu ciri dari soal literasi bahasa Indonesia, yaitu ada soal-soal yang disuruh melengkapi titik-titik-titik. Itu sering. Jadi ketika ada satu teks, satu paragraf ya kan, satu teks, satu paragraf itu nanti dipecah satu kalimat ya, satu kalimat itu nanti dititik-titik-tikin gitu kan. Kita suruh jawab titik-titik ini nanti enaknya pakai kata apa. Nah, itulah yang dinamakan di sini memahami bentuk kata atau kalimat yang tepat sesuai dengan isi dan kepaduan. Ya, karena banyak kata-kata ya yang kita sering dengar, tapi ketika kita masukkan ke dalam kalimat tersebut jadi nggak jelas. Makanya kenapa dalam sesi kali ini kita akan membahas mengenai menulis terbatas. Seperti itu. Oke, di sini ada jenis-jenisnya ya. Di sini jenis-jenis teks dalam menulis terbatas ya. Di mana teks ini jujur teks yang bakal teman-teman temukan nanti ya ketika di literasi bahasa Indonesia seperti itu ya. Teks non sastra adalah karangan ilmiah yang bertujuan untuk menambah wawasan. Ya, jadi nanti mungkin bakalan banyak yang berisi berita ya, berita dari entah itu dari Detik atau apapun, editorial, teks eksposisi, ya teks yang memang dia itu naratif ya, kan deskripsi, argumentasi, narasi, resensi yaitu apa? Resensi itu adalah apa? Ulasan buku, biografi, ulasan-ulasan para tokoh dan teks prosedur. Nah, itu adalah teks non sastra
Yang mana kalau teks non sastra itu dia sifatnya eh, karangan ilmiah atau non fiksi, berbeda dengan teks sastra. Nah, teks sastra ini biasanya adalah fiksi, ya, cerita rekaan dengan ini aku rasa teman-teman sudah paham ya, karena ini tuh kalau yang teks non sastra dan sastra ini adalah materi ya SMA, kemudian SMA kelas 1 udah belajar mengenai ini gitu kan. Ada puisi, prosa, pantun. Intinya kalau teks sastra itu adalah teks yang bisa dibuat-buat lah, bisa dibuat dari segi apa panokohannya atau dari segi tempat dan waktu dan lain-lain. Dan juga ada teks sastra ini contohnya cerpen seperti itu, cerita pendek. Nah, biasanya kebanyakan eh, hal-hal yang ada di literasi bahasa Indonesia itu adalah cerita pendek, gitu kan. Bisa juga nanti cerita-cerita legenda. Cerita-cerita. Nah, yang kadang susah itu adalah ketika kita mencerna cerita legenda, teman-teman. Cerita legenda itu jujur kita harus eh, membaca itu 2 kali lagi gitu kan, karena sekalipun nggak cukup. Misalkan kita eh, di dalam teks itu ada tentang kerajaan-kerajaan, terkadang itu butuh berkali-kali kita memahami itu, seperti itu. Dan berikutnya aku mungkin bakal cepet aja di materi, karena aku rasa untuk bahasa Indonesia itu kita fokusnya harusnya kepada soal, ya, soal-soal dan soal kayak gitu ya. Karena berapa hari lagi ya? Ada yang tahu berapa Hamin berapa lagi kira-kira untuk UTBK? Ada yang itu nggak? Hamin berapa gitu? Sampai UTBK gelombang pertama gitu? Ada yang udah riset? UTBK mulainya tanggal berapa sih, teman-teman? Tanggal 30 April, Kak. Oke, 30 April ya, kurang Ya, lebih 74 berarti hari ya. 74 hari lagi lah ya, Hamin 74. Oke. Jadi aku rasa untuk Hamin 74 ini kita nggak lagi ngomongin teori ya. Karena teori itu harusnya Hamin 200 ya, teori itu sebenarnya Hamin 74 itu adalah kita drilling soal sebenarnya ya. Tapi nggak apa-apa, untuk awalan ya mungkin setengah jam awal kita akan bahas mengenai teori terlebih dahulu. Baru kita lanjut sejam berikutnya kita akan drilling-drilling soal seperti itu. Oke, bagian-bagian menulis terbatas. Yang pertama adalah melengkapi unsur teks non sastra. Jadi ada bagian rumpang yang aku katakan tadi ya. Bagian rumpang dari keseluruhan teks non sastra yang dapat dilengkapi dengan kata atau kalimat yang tepat dengan cara mempertimbangkan informasi itu. Jadi ini sama ya, dan unsur teks sastra dan non sastra itu harus sama ya. Kata kuncinya adalah ketika kita harus menghubungkan cerita, menghubungkan paragraf seperti itu. Dan itu menurutku ya, kita itu banyak salah di hal-hal yang receh seperti ini. Ya, karena kenapa? Aku bisa katakan ini adalah hal yang gampang sebenarnya. Kalau yang melengkapi titik-titik itu adalah hal gampang. Tapi hal gampang itu biasanya sering diremehkan dan sering salah, gitu ya. Kita nggak melulu biasanya ya, kita yang gampang-gampang itu salah, yang susah itu malah bisa kita menjawab itu benar gitu kan. Dan menurutku kalau untuk teks rumpang itu mau nggak mau kita harus coba melengkapi dan juga menentukan kata kunci yang bisa menjadi jembatan untuk menghubungkan maksud cerita. Intinya itu harus nyambung ya, untuk utuh dan padu seperti itu. Oke, dan berikutnya ya, yang tak kalah penting dan aku akan menekankan banyak di sini adalah mengenai konjungsi, teman-teman. Ya, konjungsi yaitu kata penghubung antar frasa, kata atau kalimat. Ya, jadi kalau aku pribadi ya, aku kan angkatan 22, teman-teman. Angkatan 22 dan aku tuh UTBK-nya masih ada TKA dulu ya. TKA like geografi, sosiologi gitu-gitu ya. Tapi tetap ada dulu PBM PPU. Dan rekomendasi aku buat teman-teman mungkin scroll-scroll lagi Twitter atau X-nya. Cari aja Fauzan Al-Rashid gitu ya. Karena eh, Kak Fauzan itu adalah salah satu menurutku
salah satu pemateri atau salah satu orang yang komprehensif gitu dalam menjelaskan mengenai konjungsi ini, gitu ya. Konjungsi itu banyak ya, bukan hanya ini sebenarnya. Bisa dikatakan konjungsi itu ada berbagai macam, Mak. Berbagai macam. Tapi kita ini cuma sedikit dong yang kita bahas saat ini, ya. Tapi untuk lengkapnya aku rasa teman-teman scroll aja untuk Twitter atau X-nya Fauzan Rashid gitu ya di postingan-postingan 2020 2020 ke bawah itu banyak banget materi-materi dari dia yang menurutku sangat-sangat relate gitu ya untuk diterapkan nanti di UTBK nantinya kayak gitu. Ini mungkin sekilas saya di sini. Di sini ada konjungsi koordinatif. Oke. Konjungsi koordinatif contohnya dan. Oke, aku mau tahu kata dan itu digunakan ketika apa? Ada yang bisa jawab? Halo, ada yang bisa jawab? Dan itu digunakan ketika apa? Ada yang bisa jawab? Dan itu digunakan buat apa biasanya? Halo, ada orang kan ya? Halo, halo. Dan itu digunakan untuk apa, teman-teman? Ada orang kan ya ini ya? Halo, halo, suara aku kedengeran kan ya? Cek, cek. Oke, silakan. Dan itu biasanya digunakan buat apa sih dan itu? Kata dan ini ya. Dan di sini ini buat apa sih biasanya? Ini buat ngapain sih pakai kata dan itu biasanya? Ada yang bisa jawab gak? Oke, mungkin langsung aja ya. Daripada kelamaan nih teman-teman. Dan itu digunakan untuk apabila kita punya dua item atau lebih. Ya. Contoh ya, ketika kita bilang bahwa ada apa? Sorry. Dan itu misalkan kita bilang begini nih, teman-teman. eh Tono dan Rafli ya, Tono dan Rafli ya kan. Nah, kayak gini. Jadi kalau dia punya dua item, maka harus pakai dan ya. Dan hati-hati. Dan itu juga bisa ketika tiga item atau lebih ya. Tapi dengan syarat dia harus pakai koma. Tono, koma, Rafli, koma, dan Eka. Nah, kayak gini teman-teman. Tono, Rafli, dan Eka. Nah, di sini komanya harus ada ya. Berbeda kalau misalkan dia satu dong nih, dua dua rangkaian. Kalau dua rangkaian dannya nggak usah pakai koma. Tapi kalau misalkan dia tiga rangkaian atau lebih atau empat atau lima segala macam, dia harus pakai koma seperti itu. Oke, itu mengenai aturan konjungsi koordinatif dan ya. Dan itu hampir sama kayak serta sebenarnya. Serta dan lain-lain itu satu makna dia itu. Nah, berbeda kalau kita memakai kata tetapi, teman-teman. Tetapi itu ya, tetapi itu dia konjungsi koordinatif juga, tapi dia itu harus ada di tengah-tengah ya, tengah-tengah kalimat. Makanya kenapa kita contohkan di sini ya, sorry, kita contohkan di sini, tetapinya itu harus di tengah-tengah kalimat. Sorry untuk ya, oke. Tetapi itu hanya boleh digunakan di tengah-tengah kalimat, tidak boleh di awal kalimat. Itu harus diperhatikan. Soalnya sering banget, ya, sering banget, tetapi itu dipakai di awal kalimat. Misalkan ya,
kata eh, eh, dia sangat eh, baik, ya dia sangat baik tetapi jelek. Dia sangat baik titik, ya tetapi dia jelek, ya, jelek ini nggak bisa. Dia sangat baik tetapi dia jelek, nggak bisa, harus dikomain. Dia sangat baik koma tetapi dia jelek, ya karena kenapa? Tetapi itu hanya boleh digunakan ketika ada di tengah-tengah kalimat. Oke, sama sedangkan juga begitu. Sedangkan, melainkan, ya itu harus ada di tengah-tengah. Makanya kenapa setelah tanda koma, ya berlakulah kata tetapi, berlakunya kata sedangkan, ya kan, sedangkan dan lain-lain. Jadi koma dulu. Kalau kita mau pakai tetapi, mau pakai sedangkan, itu harus dikomain. Nggak bisa tetapi atau sedangkan itu di awal kalimat. Oke, sampai sini aman ya teman-teman. Terus kata melainkan, melainkan itu sama, ya. Melainkan itu dia sama, ya. Sama dengan kata sedangkan dan tetapi. Dia tidak boleh di awal kalimat. Atau itu penggunaannya hampir sama kayak serta dan dan tadi. Ya, di awal tadi yang kita maksud di sini. Oke, dan serta ini. Nah, atau itu satu makna dengan dan sama serta. Seperti itu. Oke, aku rasa untuk konjungsi koordinatif kita clear. Sekarang konjungsi korelatif. Nah, konjungsi korelatif ini kita akan memainkan sebenarnya konteks dari ya, paragraf itu gitu ya. Baik, baik, ya, baik maupun ya tidak, tetapi bukan, melainkan, entah, jangankan, pun, itu kan semua kita akan mainin masalah konteks. Kalau tetapi berarti itu ada yang bertentangan. Dia sangat baik tetapi dia jelek, ya itu kan bertentangan. Ada dua hal yang memang kontradiktif. Baik, baik itu juga sama. Baik misalkan baik jelek maupun cantik, baik jelek maupun ganteng, baik tinggi maupun pendek, ya kan? Tidak, sama juga. Tetapi bukan bukan itu, melainkan ini, ya kan? Bukan itu, melainkan ini. Entah entah siapa yang salah, ya kan? Misalkan entah entah itu kan berarti kita akan ngomongin masalah apa? Masalah yang berkaitan sama korelatif. Entah siapa yang salah di sini gitu kan, kita nggak tahu gitu. Jangankan misalkan ya, kita pakai jangankan mengemis, eh, jangan jangankan memulung, mengemis pun aku mau. Nah, berarti itu ada dua hal yang saling berkorelasi satu sama lain. Jangankan mengemis, jangankan memulung, mengemis pun mau. Nah, hal-hal kayak gitu merupakan konjungsi korelatif dan ini masuk ke teori kita yang paling urgent gitu. Oke, kita akan masuk berikutnya yaitu konjungsi subordinatif. Ini banyak ya konjungsinya, ya. Jadi ini aku rasa tidak perlu teman-teman teman-teman hafal. Karena kenapa? Karena di UTBK itu nggak ada hafalan-hafalan teorik. Ini masuk konjungsi apa, nggak ada. Tapi di sini teman-teman diwajibkan untuk tahu prakteknya sebenarnya. Ya, prakteknya bagaimana ya harus teman-teman pahami. Supaya apa? Supaya nanti ketika ada di soal UTBK teman-teman langsung, oh ini tuh masuknya ke sini. Tuh. Tadi Mbak nelpon. Saya suruh telepon dia lagi. Sorry Mbak Mbak Uspira. Alia, tolong di mute. Oke. Ya. Konjungsi subordinatif, atributif. Ya, misalnya yang itu digunakan adalah untuk menjelaskan sesuatu lain. Ya, menjelaskan hal yang sudah ada dijelaskan lagi. Seperti itu. Kita ambil contoh misalkan di Google lah ya. Sebentar.
Eh, coba. Misalkan eh, sebentar. Eh, Teks deskripsi. Nah, kita ambil contoh untuk ini ya teman-teman, untuk penggunaan kata yang itu biar teman-teman paham yang itu digunakan buat apa sih gitu ya. Karena kebanyakan kita masih agak bingung gitu ya. Yang ini apa sih, untuk ngapain dia biasanya yang itu ya. Sebentar. Oke, di sini ya teman-teman. Coba dilihat. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Nah, ya, di sebelah kiri terlihat tebing. Tebing kayak gimana sih tebingnya? Ah, tebing yang sangat tinggi. Nah, penggunaan kata yang itu adalah untuk menjelaskan kembali mengenai sesuatu. Itu ya. Kadang kita bilangnya, misalkan kita bilang di sebelah kiri terlihat tebing, di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar. Jadi kita nggak bisa menggambarkan lebih dalam lagi. Kalau kita menggambarkan misalnya terlihat tebing yang sangat tinggi, berarti di sebelah kiri kita sambil berimajinasi bahwa ada tebing yang tinggi seperti itu. Jadi sebenarnya gunanya gunanya kata yang itu adalah untuk menjelaskan seperti itu. Oke, kata bahwa. Nah, ini menarik nih. Kata bahwa ini biasanya digunakan untuk menjelaskan komplementatif, menjelaskan pelengkap-pelengkap berikutnya. Misalkan apa? Aku meyakini bahwa kamu itu jelek. Aku meyakini bahwa kamu itu jelek. Dia kan artinya dia merincikan atau eh, menjelaskan terkait dengan sesuatu yang ilmiah, bahwa yang memang sudah ada aturannya seperti itu. Adalah, yakni, yaitu. Nah, itu satu arti tuh, bahwa, yakni, yaitu, terus adalah. Nah, itu adalah konjungsi untuk sama-sama kita menjelaskan sekaligus menyebutkan terkait hal-hal yang disebutkan di teks sebelum, di kalimat sebelumnya seperti itu. Oke, subordinatif waktu. Misalnya ketika ketika aku bercengkrama dengan dia, ketika aku menatap dia. Nah, itu kan adalah masalah waktu. Ketika aku menatap dia, otomatis hatiku bergetar misalkan. Nah, ketika berarti melambangkan waktu yang saat itu peristiwa itu terjadi. Kalau sejak, sejak itu biasanya adalah untuk yang lalu-lalu. Kalau sambil, sambil itu adalah ketika ada dua pekerjaan, dua peristiwa, di mana itu dalam satu waktu. Ya, aku mengerjakan PR sambil melihat notifikasi handphone. Nah, itu kan ada dua waktu yang mana dua peristiwa dalam satu waktu. Aku belajar sambil melihat notifikasi handphone. Seperti itu. Selagi Selagi itu sama, hampir sama dengan sambil, tapi dia itu eh, aku masih ada selagi dia, aku masih hidup selagi dia, sorry, aku masih bertahan denganmu, aku masih bertahan denganmu selagi kamu menghargai aku. Nah, itu hal-hal kayak gitu. Itulah namanya subordinatif waktu. Aku aku masih bersamamu selagi kamu masih menghargai aku. Nah, dua kalimat itu kan istilahnya syarat ya. Selagi itu syarat. Jadi
Aku bakal sama kamu tetap. Aku nggak bakal putus sama kamu gitu kan. Tapi asal kamu bisa menghargai aku. Kan kayak gitu bahasanya. Sesudah. Nah, kalau sesudah itu berarti adalah setelah ya selanjutnya itu sama afternya kan. Sebelum before-nya gitu kan atau sebelumnya dan lain-lain. Subordinatif syarat. Nah, ini syarat menarik nih. Jika aku bersamamu, aku pasti bahagia. Ya. Kalau ya, kalau aku eh, kalau aku belajar UTBK dari jauh-jauh hari, aku pasti bisa lolos PTN impian. Jikalau, asal, bila, manakala itu sama satu arti. Oke. Berikutnya adalah subordinatif tujuan. Agar supaya, ya misalkan aku begini agar kamu menghargai aku. Aku begini atau aku melakukan ini agar negara menghargai aku. Apa? Aku melakukan korupsi demi kamu, gitu kan? Nah, ini hal-hal tujuan. Aku eh, aku melakukan korupsi supaya kamu sejahtera, seperti itu. Jadi itu adalah untuk tujuan yang sifatnya goals gitu, goals masa depan. Berikutnya adalah pengandaian, andai kata seandainya, ya kan? Andai kata seandainya itu sebenarnya bisa dikatakan hampir mirip dengan syarat tadi jika kalau. Karena kenapa? Karena kita membayangkan juga, membayangkan mengenai peristiwa tersebut terjadi, kayak gitu. Subordinatif konsesi, ya biarpun, walaupun, meskipun. Pembandingan seperti seolah, seakan-akan, ya kan? Itu pembandingan hasil akibat. Nah, yang biasanya sering sering banget dapat itu adalah hasil sama akibat. Sehingga sampai maka dari itu, ya itu hasil atau akibat. Ya, maka dari itu aku sampaikan kepada kamu bahwa aku yakin aku lolos UTBK, kayak gitu. Subordinatif perbandingan, misalnya sama dengan lebih daripada dan lain-lain, itu satu arti sebenarnya ya. Sama dengan lebih daripada itu perbandingan yang dalam sini bisa kita kaitkan dengan perbandingan yang ada di matematika, seperti itu. Sama dengan lebih daripada, lebih sama dengan, seperti itu. Dan yang paling penting di dalam konjungsi ini adalah ketika kita katakan bahwa ada namanya konjungsi antar kalimat, ya. Konjungsi antar kalimat ini yang paling penting, teman-teman. Ya, ini menarik karena kenapa? Karena di konjungsi antar kalimat ini harus di awal kalimat. Oke? Diperhatikan. Konjungsi antar kalimat harus di awal kalimat. Beda dengan konjungsi antar klausa. Kata tetapi, ya, sama akan tetapi itu berbeda. Artinya sama, ya. Tapi dari segi penggunaan, kata akan tetapi ini hanya bisa dilakukan atau hanya bisa ditempatkan di tengah kata. Tapi kalau akan tetapi, ini bisa di awal kata sekalipun. Ya. Awal kata sekalipun itu bisa. Ya. Berbeda dengan yang ada di tetapi. Kalau tetapi ini tengah banget. Dia tengah. Ya. Tapi kalau akan tetapi, dia harus di eh, harus di awal kalimat dan A-nya ini harus kapital. Karena lagi-lagi aturan huruf kapital adalah huruf itu ada di tengah gitu kan. Sorry, huruf itu ada di awal, apa kata itu ada di awal, maka hurufnya akan menjadi kapital. Walaupun walaupun sama, walaupun itu adalah harus di tengah. Jadi koma dulu, ya, baru kata walaupun, ya, baru kata walaupun, ya. Jadi harus koma dulu, baru kata walaupun. Tapi kata walaupun demikian itu adalah kata yang harus ada di awal-awal kalimat. Itu dulu. Harus ada di awal kalimat.
W-nya harus besar. Walaupun demikian, W-nya harus besar. Kayak gitu. Oke? Sampai sini untuk materi kita menulis terbatas. Ada yang ingin ditanyakan ya teman-teman? Aku membuka pertanyaan kalau ada yang mau bertanya, silakan. Silakan teman-teman. Ada yang mau bertanya? Kalau pada aman boleh ya, oke. Aman ya, aman semua ya. Kurasa dua orang ini mewakili 6 orang yang ada di sini lainnya ya. 6 atau 7 orang yang ada di sini lainnya. Oke. Aku akan lanjut. Kita akan masuk untuk contoh soal dan pembahasan kita nih. Ya. Di sini ada sekitar tiga soal aja yang kita akan sama-sama bahas ya. Sebelum kita nanti latihan soal sekitar kurang lebih 5 sampai 6 soal kita akan latihan nanti. Tapi di sini aku akan menjelaskan mungkin untuk contoh soal dan pembahasan terlebih dahulu. Oke. Oke. Ini yang teman-teman harus pahami ya. Ini tips and trick dari PBM, PPU atau literasi bahasa Indonesia itu adalah jangan sekali-kali teman-teman untuk membaca teksnya dulu. Oke, jadi langsung baca ke soal. Oke, karena kenapa? Karena ketika kita baca teksnya dulu, ini kan waktunya itu kalau nggak salah waktu TBK itu 1,2 menit per soal, 1,1 1,2 ya. Berarti 1,1 itu udah sekalian kita membaca teks. Nah, kalau kita langsung baca teksnya, mau nggak mau pasti kita akan kemakan waktu. Waktu kita pasti akan terbuang sia-sia baca teks. Padahal nanti bisa jadi soalnya cuma bilang paragraf 1, ya kan? Atau paragraf 2 doang yang ditanya. Nah, itu yang kadang perlu untuk dipahami baik-baik, bahwa eh, kalau literasi bahasa Inggris sekalipun PBM, PPU atau PU itu mau nggak mau langsung masuk ke inti soalnya mau apa. Oke, oke, kita lanjut. Paragraf tersebut akan menjadi paragraf yang utuh jika dilengkapi dengan kalimat penjelas. Jadi dalam bahasa Indonesia itu ada 2 kalimat namanya. Ada kalimat utama, ada kalimat penjelas. Ada kalimat utama, ada kalimat penjelas. Kalimat utama itu berarti kalimat yang menjiwai seluruh isi. Seluruh isi apa? Seluruh isi paragraf. Dan kalimat utama biasanya itu ada di paragraf awal. Biasanya, ya kan? Tapi nggak selalu ada di awal. Karena hati-hati, biasanya ada juga di akhir, teman-teman. Oke. Kalimat penjelas. Kalimat penjelas itu biasanya adalah setelah kalimat utama. Adalah untuk menjelaskan. Nah, di sini paragraf tersebut akan menjadi paragraf yang utuh jika dilengkapi dengan kalimat penjelas yang berbunyi. Nah, ini kan jawabannya E nih, teman-teman. Ya, jawabannya E nih ya. Kita akan bahas satu-satu ya. Jawabannya E. Ya, coba ya. Berarti kan paragraf tersebut akan menjadi paragraf yang utuh jika dilengkapi dengan kalimat penjelas yang berbunyi. Oke. 4 desa dari 8 desa terendam. 4 desa dari 8 desa terendam. Oke. 4 desa dan 8 desa terendam lumpur panas. Di mana? Di Sidoarjo. Keempat desa itu apa aja? Ya kan? Ada Jatirejo, ya, disebutkan ya kan. Tidak mungkin lagi ditempati, ya kan. Pokoknya 4 desanya itu yang terendam itu ini. Dan tidak mungkin ditempati karena ketinggian lumpur sudah lebih dari 4 meter dan tenggelam. Selain itu permukaan tanah di 4 desa tersebut sudah turun sampai sekian sentimeter. Nah,
Tetapi di sini ya tidak sama sekali dijelaskan ya mengenai warga yang tidak mau pindah ke tempat yang disediakan akan diganti rugi dalam batas kewajaran. Ya. Paragraf tersebut memaparkan tentang keadaan pada desa, ya kan? Dinyatakan bahwa sudah tidak mungkin lagi ditempati. Secara logika, kalau tidak mungkin lagi ditempati, mau nggak mau akan pindah, ya, akan pindah dong. Nah, bagaimana harusnya paragraf berikutnya itu menjelaskan mengenai warga yang tidak mau pindah, mengenai ada kata pindah. Nggak usah bahas mengenai teknis-teknis lagi kita. Nggak usah bahas mengenai lumpur panas, ya kan? Nggak usah bahas mengenai sumber semburan, ya kan? Ya, tidak layak dihuni. Ini udah ada di sini padahal ya. Tidak layak, tidak mungkin lagi ditempati. Sudah ada yang C ini. Genangan lumpur ini nggak usah lagi sebenarnya kita bahas. Yang perlu kita bahas adalah yang kenapa nih tidak mungkin lagi ditempati. Kalau tidak mungkin lagi ditempati, mau nggak mau dia harus pindah. Tapi permasalahannya warga tidak mau pindah ke tempat yang disediakan, maka akan ganti rugi dalam batas kewajaran. Seperti itu. Itu adalah biar padu sih teman-teman. Oke, nomor 1 ini aman ya teman-teman. Oke, aku langsung masuk ke nomor 2. Ini soal-soal lama sih sebenarnya ya. Soal-soal 2007-2009 gitu ya. Tapi ini pasti kalau yang paragraf utuh ya, ini nomor 1 ini bisa dikatakan jarang. Jarang banget, frekuensinya jarang ngomongin masalah paragraf utuh. Yang paling sering memang di sini nih, ya. Nomor 2 ini, yaitu mengenai titik-titik-titik ini. Nah, ini yang menarik. Berarti kita harus menghubungkan satu sama lain nih antar titik-titik-titik itu. Ini adalah soal yang sering juga ya. Sering juga untuk dibahas seperti itu. Oke. Untuk mengisi titik-titik, kata yang tepat adalah, nah, oke. Jawabannya di sini adalah yang E ya teman-teman. Alam diminati gugusan. Nah, kalau kayak gini, memang kita perlu melihat kata sebelum dan sesudah titik. Ya kan? Keanekaragaman hayati dan pemandangan. Pemandangan pesona bawah laut, apakah ini? Nggak cocok. Pemandangan indah bawah laut. Nggak cocok juga. Pemandangan elok. Elok sama indah sama harusnya. Elok, indah, cantik itu sama. Elok itu indah. Ya, indah itu ya udah indah tetap cantik ya tiga itu sama. Berarti kita sisa pesona dan alam yang bisa dikatakan mirip-mirip. Bisa bisa pesona, pemandangan pesona bawah laut bisa. Pemandangan alam juga bisa. Gitu kan. Baru kita masuk ya. Kita anggap pemandangan pesona deh. Pemandangan pesona bawah laut di perairan Pulau Lang yang menjadi bagian dari KKLD dalam setengah tahun terakhir makin disenangi wisatawan. Bisa, ya kan? KKLD Bengkayang berada di sekitar 35 km sebelah barat Pulau Kalimantan di pesisir pantai Bengkayang. Di situ terdapat kelompok pulau. Ah, ini udah lucu nih. Udah lucu, masa kelompok pulau? Udah nggak lolos screening kita itu, kelompok pulau. Nggak bisa. Nah, baru kita coba yang E. Yang A itu yang nggak lolos di terakhirnya. Semuanya bisa. Tapi yang terakhirnya itu aneh. Gitu kan. Nah, coba kita lihat. Hayat keanekaragaman hayati dan pemandangan alam bawah laut cocok ya di perairan Lemukutan dalam setengah tahun terakhir makin diminati, makin disenangi, makin diminati itu sama, ya kan? Itu bisa lah makin diminati dan makin disenangi itu ya. Terus di situ terdapat gugusan. Ada yang tahu gugusan itu apa, guys? Boleh gugusan? Gugusan itu sebenarnya kelompok ya. Gugusan sama kelompok itu satu arti. Tapi gugusan itu adalah khusus untuk pulau.
khusus untuk geografi kalau gugusan. Tapi kalau misalkan kelompok, kelompok itu manusia juga bisa kelompok. Kelompok misalnya eh, kelompok tari, kelompok ujian praktek gitu kan bisa. Tapi kalau misalkan gugusan hanya ada untuk faktor-faktor geografi seperti pulau-pulau, apa kelompok-kelompok rumput dan lain-lain. Pokoknya yang mana dia itu ada geografi. Untuk seperti itu. Nah, memang kalau ngomongin titik-titik bagian terumpang ini bisa dikatakan enak nggak enak di telinga kita sih sebenarnya. Kalau disenangi sama diminati itu hampir dua-duanya cocok gitu di telinga kita. Pesona juga cocok, tapi kelompok sama gugusan itu itu adalah hal yang berbeda. Ya, ya memang bisa diakui bahwa banyak loh nanti ketika kalian menghadapi tryout-tryout atau UTBK sekalipun banyak nanti eh, soal-soal yang mana kita nggak tahu artinya apa itu. Seperti kata gugusan ini. Gugusan itu sebenarnya kelompok, tapi kelompok untuk pulau atau geografi. Beda sama kelompok ini bebas nih. Kelompok kura-kura, kelompok apa? Kelompok anjing, kelompok singa ya kan, kelompok manusia, eh, kelompok ujian praktek itu sama aja seperti itu. Oke, aku next kita ke nomor terakhir ya. Lagi-lagi ini nomor terakhir untuk latihan soal ya. Nah, ini sama lagi kayak tadi kita ya. Tapi kalau tadi ini kita ngomonginnya adalah kata ya. Kata nih ya, semua kata semua nih ya. Yang menjadi pilihannya adalah kata. Tapi di sini yang menjadi pilihannya adalah sebuah kalimat semuanya nih. Ini kalimat semua nih, ya kan? Kalimat itu berarti kan kumpulan kata-kata. Kayak gitu. Kalimat manakah yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas? Nah, kalau begini, kita perlu melihat kalimat setelahnya, karena kalimatnya itu ada di awal. Betul. Kalimat itu ada di awal, teman-teman. Maka dari itu, ya berarti yang akhir ini yang harus kita lihat. Seperti itu. Ya. Salah satu penyakit kulit adalah acne vulgaris. Ya. Di situ langsung menyebutkan namanya. Berarti, ya, berarti ini secara logika. Berarti secara logika kita nggak akan memilih A atau B. Karena kenapa? Karena A atau B itu sudah menyebutkan acne vulgaris. Langsung disebutkan. Padahal acne vulgaris itu disebutkan di kalimat kedua. Pengenalannya di sini. Salah satu penyakit kulit adalah acne vulgaris. Kenapa harus disebutkan? Di A sama B ini, berarti otomatis A sama B ini udah pasti salah. Ini secara logika loh. Ya. Tinggal sisa C, D, E. Ya. Ya. Memang yang paling relevan adalah yang C. Kenapa? C itu nyebutin, woi, woi, penyakit kulit ini banyak loh jenisnya. Ya, banyak loh jenis penyakit kulit itu. Nah, di paragraf kedua dijelaskan apa aja sih penyakit kulitnya. Salah satu penyakit kulitnya adalah acne vulgaris. Oke, sampai sini aman ya, teman-teman. Untuk contoh soal terakhir aman ya. Coba ketikkan saja di chat kalau aman. Oke, oke, oke. Aman ya. Sip, 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 sip. Oke. Kita akan masuk ke uji pemahaman, teman-teman. Ini mungkin aku akan bahas sekitar 6 sampai 7 soal aja. Tapi tolong teman-teman jawab secara betul-betul. Silakan jawabannya bisa dituliskan di kolom chat nanti. Langsung teman-teman silakan soal nomor 1.
Silakan untuk dijawab dan langsung masuk ke masukkan jawaban teman-teman di kolom chat ya. Silakan. Oke, silakan teman-teman. Oke, ada yang jawab A nih ya. Oke, kita bahas ya. Fisika plasma merupakan salah satu bidang fisika nah, yang apa nih? Kita perlu tahu dulu, yang apa? Biasanya kalau udah tahu awal, udah pasti ketebak. Soalnya kenapa? Karena beda-beda nih masing-masing awalannya, gitu ya. Berbeda kalau misalkan nanti ketemu soal yang mana pilihannya itu awalannya sama. Oke, berbeda ketika kita bilang bahwa eh, ada juga soal-soal yang mana ketika dikatakan mempelajari itu nanti ada dua gitu. Ya, atau meliputi itu nanti ada dua. Nyangkut itu ada dua atau apapun, atau ada tiga atau lebih. Untungnya ini satu doang, jadi mempelajari satu, meliputi satu, menyangkut satu, membahas, menguraikan. Biasanya kalau udah di awal udah kita nebak bisa, akhirnya langsung cepet tuh. Ya. Jadi ini palingan ini bisa dilakukan kurang lebih 40 detikan ini harusnya. Ini soal ini harusnya 40 detik kan. Karena kenapa? Ini nggak ada yang sama antar antar jawabannya seperti itu. Fisika plasma merupakan salah satu bidang fisika yang mempelajari gas terionisasi yang dikenal sebagai plasma. Ya, atau fisika plasma merupakan salah satu bidang fisika yang meliputi gas. Enggak. Karena yang meliputi berarti fisika itu adalah di dalam gas terionisasi. Jadi gas terionisasi itu besar, bawahnya adalah fisika. Tapi kalau mempelajari, berarti fisika plasma di dalamnya adalah mempelajari gas terionisasi. Membahas bisa sih sebenarnya, membahas bisa, mempelajari bisa, menguraikan enggak, menyangkut gas terionisasi juga enggak. Jadi pilihan kita sekarang berkutat pada A atau D. Keadaan, keadaan sama ya. Dalam fisika dan kimia plasma adalah keadaan fase gas berenergi, betul ya. Yang sering ditunjuk sebagai keadaan benda keempat yang beberapa atau semua elektron di orbit atom keluar telah titik-titik telah terpisah ya.
Jadi di situ telah terpisah dari atom molekul, hasilnya adalah sebuah koleksi ion dan elektron yang tidak lagi terikat. Kalau terpisah berarti tidak lagi terikat. Nah, itu aja. Jadi kita sebenarnya di dua nomor terakhir, dua dua titik-titik terakhir itu kita akan logika banget, ya, terpisah sama terikat. Nggak ada terpisah tiba-tiba jadi tidak lagi menyatu. Terpisah itu adalah dia terikat. Bayangkan ketika perceraian, perceraian itu apa? Perceraian itu kan perpisahan, perpisahan antara suami dan istri. Bukan bersatu, bersatu itu lebih lebih luas lagi nanti hasil seperti itu. Nah, eh, berarti kita sisa terdiri, yang D sama yang A. Terdiri itu tidak bisa, bisa kan? Atau semua elektron di orbit atom terluar telah terdiri dari A, itu udah nggak cocok. Telah terdiri dari, itu udah paling nggak enak gitu. Kita ininya. Jadi jujur-jujuran aja kita, tips and trick paling ampuh adalah ketika kita mencocokkan dengan feeling kita dan pendengaran kita sering dengar apa. Telah terdiri dari nggak mungkin, kecuali telah terjadi. Telah itu adalah yang sudah terjadi. Oke, kita masuk soal nomor 2. Jadi mayoritas teman-teman benar ya. Mungkin aku langsung masuk soal nomor, biar enak nih ini aja kita. Oke, silakan teman-teman soal nomor 5. Tolong untuk dijawab. Teman-teman, soal nomor 5 yang ada teks di sini ya, sekaligus juga paragraf-paragrafnya. Kelihatan kan ya teman-teman ya? Aman ya? Oke, silakan untuk dijawab. Oke, ada yang sudah jawab B, silakan yang lain teman-teman. Oke, seru nih. Ada perbedaan nih antara yang A, ada yang B. Silakan, silakan. Ada yang mau jawab lagi, ini lumayan panjang. Aku kasih waktu mungkin semenit lagi nih untuk teman-teman jawab. Silakan.
Oke, ada juga nih yang jawab E nih. Menarik, menarik, menarik. Ada A, ada B, ada E. Oke, ini eh kalian aku rasa udah tahu ya sistem IRT kan. IRT sistem sistem buat penilaian SNBT yang mana itu tergantung jawaban se-Indonesia ya. Nggak bisa kita katakan kalau salah, ya salah nol, nggak bisa. Tergantung ya masing-masing lah. Tergantung skor dari se-Indonesia itu seperti apa. Dan kalau kalau apa jawabannya beda-beda begini bisa dikategorikan jawab apa soal susah. Karena kenapa? Berarti jawabannya itu merata, ada di mana-mana seperti itu. Nah, coba kita lihat dulu apa yang menjadi eh, soalnya gitu ya. Paragraf manakah yang paling tepat melengkapi teks tersebut? Untuk menyalurkan bakat dan minat siswa SMA Bina Saudara Medan, kepada siswa dibagikan formulir identitas guna tahu kegemaran tiap siswa. Ya, untuk tahu minat bakat lah ya. Hal itu dilakukan agar sekolah dapat bina minat siswa secara benar. Pembinaan tersebut dimasukkan ke ekskul. Ekskul adalah di luar kurikulum inti. Dari formulir yang dibagikan, dapat dikenali ada bakat minat siswa, meskipun tidak semua bakat dimiliki terpenuhi di sekolah. Pihak sekolah mengetahui kegemaran siswa. Dengan cara itu, sekolah dapat mencarikan wadah untuk menyalurkan bakat dan minat siswa. Berdasarkan isian tersebut, diketahui ada 5 jenis kegemaran utama siswa Bina Bersaudara Medan, yakni basket, tari, dan lain-lain. Masing-masing itu ya. Basket ada sekian, ya kan? Tari ada sekian, dan lukis ada sekian, nyanyi ada sekian. Dan masing-masing merata tuh di kelas-kelas. Ya. Paragraf manakah yang paling tepat melengkapi teks tersebut? Oke. Ini sama-sama di kalimat awalnya, apa kata awal kalimat awalnya adalah tabel tersebut, tabel tersebut, tabel tersebut, dari tabel tersebut, dari tabel tersebut. Berarti kita harus analisis tabel. Itu dulu. Tabel tersebut menunjukkan bahwa minat siswa dalam memilih ekskul cenderung tidak stabil. Ya. Hal itu ditunjukkan dengan jumlah siswa pada setiap jenjang kelas yang tidak tetap, misalnya menyanyi dan seni peran. Oke. Dia bilang katanya yang milih ekskul ini nggak stabil nih. Gimana tuh? Ada yang 100, ada yang 150, ada yang 120. 75, 78, 80. Apa sih makna stabil itu? Itu dulu yang harus kita tahu. Nih, hati-hati ya, nanti kemungkinan kata stabil itu nanti bisa jadi kata stabil, ada kata cenderung, ada kata relatif. Nah, itu sebenarnya semakna semua. Stabil, cenderung, relatif ya. Cenderung tidak stabil. Hal itu ditunjukkan dengan jumlah siswa pada setiap jenjang kelas yang tidak tetap. Semisalnya menyanyi dan seni peran. Menyanyi 57, 46, 40. Turun ya. Jadi berjenjang kelas turun. Itu stabil sih harusnya. Makna stabil itu, makna tidak stabil itu adalah ketika kelas 10 tinggi, kelas 11 rendah, kelas 12 tinggi. Jadi nggak jelas tuh, nggak stabil. Tapi di sini ya yang jadi contohnya adalah menyanyi. Menyanyi itu stabil. 57, 46, 40. Stabil turun. Ya. Seni peran. Nah, ini seni peran yang nggak stabil. 47, 100, 80. Tiba-tiba turun, naiknya jawaban. Ya. Jadi di sini kita nggak bisa milih yang A. Karena apa? Menyanyi itu stabil. Ya. Menyanyi itu stabil. Jadi kita nggak bisa memilih yang A. Kita coba milih yang B. Tabel tersebut menunjukkan bahwa minat siswa dalam memilih ekskul cenderung stabil. Hal itu ditunjukkan dengan jumlah siswa pada setiap jenjang yang cenderung tetap. Misalnya nyanyi dan lukis. Nyanyi 57, 46, 40 turun itu, nggak tetap. Lukis 68, 54, 44 itu turun, nggak tetap. Ya, jadi salah ya yang B. Yang C.
Tabel tersebut menunjukkan bahwa minat siswa dalam memilih ekstrakurikuler kurikuler cenderung fluktuatif. Hal itu ditunjukkan dengan jumlah siswa pada setiap misalnya basket dan perang. Fluktuatif. Nah, ini kata yang mungkin baru ya. Fluktuatif. Fluktuatif itu adalah naik turun, ya. Hal itu ditunjukkan dengan jumlah siswa pada setiap jenjang basket dan peran. Peran itu 47, tiba-tiba turun, tiba-tiba naik 180. Nah, fluktuatif di nama seni peran. Kalau basket 100 naik terus turun lagi 120. Nah, jadi jawabannya adalah yang C, teman-teman semua. Tidak ada yang benar ya di sini ya. Di sini E ya, A sama B. Jawabannya adalah C. Fluktuatif itu adalah naik turun. Oke. Jadi ada yang naik, ada yang turun. Kalau bola basket kan awalnya naik dulu, 10 sama 11 naik tuh. Kedua belasnya baru turun. Kebalikan, seni peran gitu. Dia turun, habis itu naik. Nah, itu fluktuatif namanya, naik turun. Oke, sampai sini aman nggak, teman-teman? Sampai nomor 5 ini, kira-kira ada yang mau bertanya nggak atau aman? Oke, aku rasa aman ya. Kalau nggak ada yang jawab, aku rasa aman. Jadi jawabannya adalah dia fluktuatif. Oke, aku akan pilih lagi soal-soal yang bisa dijawab hanya dengan apa satu satu halaman saja ya. Soalnya kalau misalkan berhalaman-halaman itu scrollnya agak susah. Oke, silakan nomor 7. Silakan teman-teman nomor 7 dipersilakan untuk dijawab. Oke, gimana yang lain? Harusnya bisa cepat ini. Ada yang jawab E, silakan silakan.
Mengenai nomor 7 ini masih sama ya. Bagian kalimat yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah berarti di titik-titik ini ya. Hati-hati, ini ada komanya. Ada komanya ini ya. Semuanya ada kata setelah. Ya. Setelah penelitian, setelah dilakukan penelitian, setelah melakukan penelitian, setelah meneliti, setelah diteliti. Ya. Berarti kita harus baca dulu. Baca apa? Baca bahwa air yang dikonsumsi, bahwa berarti menjelaskan sebuah hal-hal yang bersifat ilmiah. Ya. Bahwa air yang dikonsumsi masyarakat di daerah itu mengandung sejumlah zat berbahaya akibat pencemaran. Ya, eh, kata bahwa di sini merujuk kepada diteliti dan diketahui. Ya. Setelah diteliti, diketahui bahwa air yang dikonsumsi masyarakat di daerah itu mengandung, ya. Jadi benar jawaban teman-teman semua di situ tadi, bahwa setelah diteliti diketahui bahwa, kan ini intonasi. Setelah diteliti diketahui bahwa air yang dikonsumsi masyarakat di daerah itu mengandung sejumlah zat berbahaya. Berarti ada proses teliti, ada proses teliti karena sudah diteliti seperti itu. Jadi setelah ada penelitian tadi, baru akhirnya mengetahui lah bahwa apa, bahwa air yang dikonsumsi masyarakat itu mengandung sejumlah zat berbahaya. Jadi betul tadi teman-teman semua menjawab yang E jawabannya. Setelah diteliti diketahui. Oke, kita masuk nomor 8. Silakan teman-teman untuk dijawab soal nomor 8. Kalau bisa cepat ya teman-teman, soalnya kita untuk UTBK nanti nggak nyampe 1,2 menit loh itu. Kita em, menjawab satu soal itu.
Oke, ini ada yang jawab B dan yang jawab C. Ya, ini memang mirip-mirip ya B sama C ini ya. Karena di kata awalnya aja udah bikin kontroversi itu kata awalnya ya. Apa penerangan atau pencahayaan gitu ya. Karena dua-duanya itu agak agak kelihatannya mirip gitu ya. Penerangan dan pencahayaan ya. Kita contohkan misalkan jika ditempatkan di akuarium yang penerangannya tepat, ya itu cocok. Jika ditempatkan di akuarium yang pencahayaannya tepat, nah itu cocok. Nah, berarti antara B sama C, ya. Jadi kita seakan bahwa pilihan kita dan pilihan orang-orang itu pasti berkutat B sama C. Mengeluarkan apa memancarkan. Lohan. Lohan itu tahu kan ya, lohan itu adalah salah satu eh, jenis ikan, ikan lohan gitu kan. Lohan akan, nah pendar, ada yang tahu pendar itu apa? Pendar. Pendar itu adalah pemancaran cahaya, ya. Pendar cahaya dari titik mutiara di mana? Oke. Nah, jujur yang paling tepat memang adalah dia memancarkan, ya. Karena pendar itu pencahayaan, pasti dia akan terpancar sisiknya, ya. Karena pendar cahaya itu adalah kalau kita search di KBBI, ya, pendar cahaya itu dia sifatnya seperti pemancaran cahaya pada suhu kamar, gas pada tekanan dan suhu rendah yang dialiri arus listrik dan memancarkan cahaya. Dia lebih ke arah memancarkan, ya. Dari titik mutiaranya di sisiknya. Lohan itu memang terkenal sisiknya yang berbeda dengan ikan lain. Dan itu menjadi ciri khas buat ikan lohan. Jadi yang paling benar adalah yang C. Pencahayaan, memancarkan, dan sisik. Seperti itu. Oke. Nomor berikutnya. Silakan nomor 9 teman-teman untuk dijawab. Silakan. Buat teman-teman, nomor 9 bisa dijawab.
Oke, ada yang B, ada yang D nih. Menarik, menarik. Kita akan lihat ya, apakah ya. Lagi-lagi di sini ada titik-titik semua ya, bahwa titik-titik ini ada di awal. Nah, kalau ada di awal, ya, ini merupakan eh, hal yang teman-teman harus pahami gitu ya, bahwa kalau dia di awal pasti tidak akan ada imbuhan. Itu dulu. Kalau dia di awal pasti dia tidak akan ada imbuhan. Ya, menumbuh kembangkan, membudayakan, membudidayakan, menumbuh dan mengembangkan itu imbuhan. Oke, kenapa? Yang paling tepat memang adalah yang A. Tumbuh kembangnya semangat berkooperasi merupakan salah satu efektif untuk memerangi rentenir. Apabila semangat itu ditanggapi oleh perbankan, misalnya dengan memberikan kredit murah tanpa jaminan, ya, tanpa jaminan, dengan proses pencairan yang mudah dan cepat. Ada yang mau interupsi sebelum saya jelasin satu-satu? Kok A sih? Ada yang mau bantah? Boleh, boleh. Silakan kalau mau bantah. Ini jujur ini soal yang tricky karena semuanya dipakai imbuhan. Yang pertama, semuanya dipakai imbuhan. Imbuhan itu adalah keyword buat teman-teman bahwa imbuhan itu tidak akan imbuhan khususnya. Imbuhan itu tidak mungkin ada di awal kalimat. Imbuhan Tapi kalau imbuhan di itu masih bisa kalau ditaruh di awal kalimat. Nah, di sini menumbuh kembangkan udah di awal. Membudayakan, membudidayakan, menumbuh dan mengembangkan. Ini udah kacau di sini. Karena di awal sini sebelum semangat berkooperasi berarti di awal kalimat. Tumbuh kembangnya semangat berkooperasi merupakan salah satu cara efektif untuk memerangi. Memperangi atau memerangi kira-kira? Dan tahu memperangi atau memerangi? Memperangi atau memerangi? Memperangi atau memerangi? Silakan semua. Ada yang mau jawab memperangi atau memerangi? Memerangi sih, Kak. Sorry, memerangi. Memerangi ya. Oh, iya. Jadi aku tambahkan di sini ya bahwa KTSP, KTSP. Setiap apapun yang depannya K, depannya T, depannya S maupun depannya P kalau ketambahan M di awal maka akan lurus. Ya. K, kita anggaplah S, sapu. Sapu. Dia ketambahan M plus sapu akan menjadi menyapu. Sama perang. Perang ketambahan me plus perang plus i sama dengan memerang. Sama kayak belakang-belakangnya menumbuh kembangkan ya. N itu tumbuh, dasarnya kan tumbuh. Masuk aturan ini KTSP ini. Masuk aturan KTSP ini. Dia tumbuh ya, namanya dia kan dasarnya tumbuh. Me plus tumbuh plus metumbuh menjadi menumbuh ya, jadi dia luluh. N-nya ini N-nya ini sebagai pengganti daripada T seperti itu. Nah, ditanggapi ini sisanya yang lain nih. Apabila semangat itu ditanggapi oleh perbankan misalnya dengan memberikan kredit murah tanpa jaminan dengan proses
pencairan yang mudah dan cepat. Itu semua saling berkorelasi satu sama lain. Oke? Aman ya sampai sini? Oke, di sini tadi kita sudah menjawab kurang lebih 1, 2, 3, ya, 4, 5, 6 ya. Sekitar 6 soal kita sudah menjawab latihan soal tentang paragraf ini gitu ya. Tentang bagaimana cara menyusun paragraf agar padu dan utuh. Harapannya memang untuk literasi bahasa Indonesia ini ketelitian teman-teman dalam membaca dan juga menghubungkan satu sama lain. Ya, ini adalah indikator keberhasilan dari pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bisa tetap jos gitu. Artinya pemikiran teman-teman bahwa oh ini nih bisa nggak bisa ditaruh di awal kalimat, di awal semua kalimat ini nggak bisa nih seperti itu. Jadi ini harapan yang sangat-sangat sangat perlu dari saya. Dan aku ingin sedikit ada quotes saja ya untuk penutup kita pada malam hari ini ya, bahwa kalau kata Sultan Syahrir, aku mengutip Sultan Syahrir bahwa hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dapat dimenangkan. Oke, silakan teman-teman di sini mempertaruhkan segalanya ya, mempertaruhkan uang teman-teman untuk belajar UTBK, belajar intensif UTBK, mempertaruhkan waktu ya, dan waktunya yang tadinya buat tidur ya kan dipakai untuk belajar gitu kan, waktunya yang dipakai untuk happy main sama teman-teman dipakai untuk belajar gitu kan, ya itu kan berarti mempertaruhkan waktu teman-teman. Nah, kalau teman-teman mempertaruhkan itu, siap-siap aja nanti ke depannya teman-teman akan mencapai achieve ya, namanya kemenangan. Semoga itu kemenangan itu ada di diri teman-teman lah, bahwa teman-teman udah bersusah payah sekarang, otomatis mudah-mudahan dia dalam jangka waktu kurang lebih 70 hari ke depan bisa mengerjakan soal-soal UTBK-nya dan juga bisa juga mencapai hasil yang maksimal. Oke, ada yang mau bertanya nggak sebelum aku tutup? Silakan teman-teman yang masih belum jelas gitu, aku kasih waktu kurang lebih 2 menit lah. Kalau 1 menit lah, 1 menit untuk teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya, silakan jangan malu-malu gitu ya. Silakan. Kalau cukup bisa dituliskan saja di kolom chat cukup gitu, atau ada yang mau bertanya, silakan bertanya di kolom chat kalau masih malu-malu gitu. Satu cukup, ada lagi yang lain. Mungkin aku butuh satu orang lagi yang bisa ngomong cukup untuk mewakili teman-teman yang lainnya. Oke, sudah jelas Kak, cukup oke ya. Mungkin itu aja ya pembelajaran dari aku kurang lebih 1,5 jam ya, sampai ketemu minggu depan ya dengan masih pelajaran yang sama dari bahasa Indonesia, dan FYI aku ngajar nanti aku ngajar PBM juga dan juga literasi bahasa Indonesia. Sorry, PPU juga dan literasi. Kalau ada butuh apa-apa bisa tanyakan nanti pada saat pembelajaran. Oke, mungkin itu aja dari aku. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semua. Assalamualaikum.